Halo semuanya, perkenalkan saya Ferosa Dianingrum. Orang-orang biasa memanggil saya dengan panggilan Ferosa atau Ocha. Saya adalah mahasiswa jurusan Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Angkatan 2018. Saya merupakan bagian dari kuliah kerja nyata pulang kampung Tim 2 Universitas Diponegoro periode 2020-2021 dengan dosen pembimbing lapangan yaitu Bapak Insinyur Ibnu Praktikno MSI, salah satu dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro atau yang disingkat dengan sebutan Undip adalah salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus utama Undip terletak di Tembalang dengan fakultas yang berjumlah 13. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Universitas Diponegoro mengadakan kuliah kerja nyata setiap tahunnya. Kuliah kerja nyata atau KKN adalah suatu bentuk pengabdian dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi masalah-masalah serta membantu menangani permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam membangun wilayah di lokasi KKN. Kuliah kerja nyata merupakan salah satu mata kuliah wajib di Universitas Diponegoro yang harus diselesaikan sebagai syarat mahasiswa untuk memperoleh kelulusan. Biasanya KKN ini dilaksanakan di sekitar Jawa Tengah. Akan tetapi, sejak tahun 2020, pelaksanaan KKN berbeda dari KKN periode-periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan masih terus berlangsungnya pandemi COVID-19 sehingga sangat berpengaruh pada setiap kegiatan yang salah satunya adalah KKN. KKN di masa pandemi ini dilaksanakan dalam bentuk KKN pulang kampung ke daerah masing-masing mahasiswa. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kemungkinan terbentuknya rantai penularan COVID apabila KKN tetap dilaksanakan seperti periode-periode sebelumnya. KKN pulang kampung dilaksanakan selama 45 hari terhitung mulai tanggal 30 Juni hingga 12 Agustus 2021 dengan mengusung tema Sinergi Perguruan Tinggi dengan Masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan melalui kuliah kerja nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara penerjunan mahasiswa kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro Tim 2 tahun akademik 2020-2021 Rabu 30 Juni tahun 2021 dimulai. Saya melakukan KKN di Desa Bondo yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Batas wilayah Desa Bondo sendiri yaitu pada bagian sebelah selatan dan barat perbatasan dengan Desa Karanggondang, di sebelah timur berbatasan dengan Desa Jerukwangi, di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Jarak antara Desa Bondo dengan Kota Jepara kurang lebih 20 km atau dapat ditempuh selama 30 menit perjalanan. Desa Bondo merupakan desa yang berpatografi di pesisir atau tepi pantai, berada pada kurang lebih 500 meter di atas permukaan laut, dan desa ini juga memiliki luas wilayah seluas 12.105.724,54 meter persegi. Dengan jumlah penduduk Desa Bondo sebanyak 10.657 jiwa, laki-laki 5.274 jiwa dan perempuan 5.383 jiwa. Wilayah Desa Bondo ini terdiri atas 10 dukuh yaitu Dukuh Margokerto, Kerto Margo, Tuk Rejo, Bondo Pojok, Gempol Jaya, Krajan, Tuk Buyung, Sidorejo, Ngelak Mulyo, dan Ombak Mati. Dari keseluruhan dukuh tersebut, Desa Bondo terbagi menjadi 9 RW dan 30 RT. Sarana prasarana di Desa Bondo tersedia mulai dari pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, balai desa, lapangan olahraga, dan desa wisata seperti Pantai Bondo maupun Telaga Sejuta Akar.
Pantai Bondo merupakan salah satu tempat wisata pantai unggulan di Kabupaten Jepara. Pantai dengan pasir putih yang ada di utara Laut Jawa ini memiliki ombak yang tenang, sehingga pengunjung dapat menikmati suasana pantai sambil berenang di laut. Gitar yang menjajakan makanan ringan, kopi, hingga makanan berat berupa seafood. Sedangkan untuk tempat wisata Telaga Sejuta Akar merupakan tempat yang sangat nyaman dengan kesejukan udara di pinggir telaga dan sawah yang mengelilingi. Hijau air telaga dengan angin sepoi-sepoi berpadu dengan sempurna untuk menikmati waktu bersantai. Objek wisata tersebut dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah Desa Bondo. Hingga Bondo terkenal dengan desa wisata yang ada di Kabupaten Jepara. Salah satu RT di Desa Bondo yaitu RT 3 RW 5 yang berjarak kurang lebih 1 km dari pusat Balai Desa Bondo. Warga RT 3 RW 5 terbagi menjadi 177 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 521 jiwa. Sebagian besar masyarakat yang berada di RT 3 RW 5 Desa Bondo berprofesi sebagai pengusaha mebel, buruh pabrik, pedagang, nelayan, petani, dan beberapa terdapat PNS. Mayoritas agama yang ada di wilayah RT 3 RW 5 yaitu Islam dan Kristen. Keduanya hidup berdampingan. Dalam pelaksanaan KKN ini, saya melakukan wawancara dengan perangkat desa dan juga mengamati keseharian masyarakat secara langsung. Dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Bondo pada umumnya akan melakukan pemeriksaan kesehatan ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya apabila mereka dalam keadaan sakit. Apabila tidak sedang sakit, mereka sangat jarang melakukan cek kesehatan. Padahal, cek kesehatan bukanlah hal yang tidak penting untuk dilakukan secara rutin. Terlebih di masa pandemi seperti saat ini, selain menjaga kestabilan imun tubuh, kita juga perlu untuk tetap menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih sehat. Selain itu, petinggi Desa Bondo, Bapak Haji Purwanto menyampaikan bahwa telah terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Jepara pada bulan April hingga bulan Juni yang tidak kunjung mereda. Mahasiswa mengamati bahwa masih banyak masyarakat yang mengabaikan pentingnya mentaati protokol kesehatan di tengah pandemi yang sedang memuncak. Oleh sebab itu, dengan adanya permasalahan tersebut, mahasiswa dapat merencanakan program kerja yang tepat ditunjukkan pada masyarakat. Program kerja yang pertama yaitu menyikapi kurangnya kesadaran masyarakat dalam cek kesehatan rutin, yaitu dengan deteksi dini dan edukasi hipertensi melalui program door to door sebagai tata laksana manajemen kesehatan di masa pandemi. Hipertensi merupakan salah satu penyakit tidak menular yang dapat disebabkan karena banyak faktor, seperti usia, genetik, jenis kelamin, maupun pola hidup sehari-hari yang tidak sehat. Hipertensi ditandai dengan naiknya tekanan darah melebihi batas normal, yaitu tekanan darah sistolik lebih besar 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih besar dari 90 mmHg. Gejala yang ditimbulkan beragam seperti pusing, mudah lelah, jantung berdebar-debar, penglihatan kabur, dan lainnya. Akan tetapi, hipertensi ini juga disebut dengan penyakit silent killer. Karena tidak jarang penderita hipertensi yang tidak memunculkan gejala hingga pada akhirnya terjadi komplikasi lanjutan karena tidak adanya penanganan secara tepat. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya masyarakat untuk rutin melakukan cek kesehatan seperti mengukur tekanan darah. Dalam melakukan program yang pertama ini, mahasiswa harus melakukan program secara door to door atau kunjungan dari rumah ke rumah. Hal ini karena saat ini sedang dalam masa PPKM dan semua kegiatan program kerja sedang dinonaktifkan untuk mencegah adanya penambahan kasus baru. Oleh sebab itu, mahasiswa melakukan cek kesehatan secara mandiri dan mengunjungi rumah masyarakat sasaran RT 3 RW 5 Desa Bondo. Mulai dari pengkajian kesehatan secara umum, pengukuran tekanan darah, dan edukasi seputar hipertensi dilakukan oleh mahasiswa untuk deteksi dini dan pencegahan komplikasi hipertensi pada warga RT 3 RW 5. Media edukasi yang digunakan
yaitu berupa leaflet yang dibuat dengan desain menarik dan mudah dipahami. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih paham tentang hipertensi dan mampu menyikapi apabila terdapat gejala hipertensi pada diri sendiri maupun anggota keluarga. Kemudian untuk program yang kedua, untuk menindaklanjuti minimnya kesadaran masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan dan mencegah terjadinya klaster keluarga, mahasiswa melakukan gerakan masyarakat taat protokol kesehatan sebagai pencegahan kasus COVID-19 klaster keluarga melalui program Door to Door. Mahasiswa yang melalui program Door to Door akan melakukan edukasi terkait virus corona varian Delta dan penularannya, serta bagaimana terjadinya klaster keluarga, sehingga akan mudah bagi mahasiswa untuk menerapkan gerakan masyarakat taat protokol kesehatan. Edukasi disampaikan oleh mahasiswa dengan menggunakan media poster yang menarik. Setelah memberikan edukasi, mahasiswa juga membagikan disinfektan spray pada masyarakat. Disinfektan spray dipilih untuk dibagikan karena dengan media tersebut dapat mencegah penularan COVID pada klaster keluarga. Masyarakat dihimbau untuk selalu menyemprotkan disinfektan pada barang maupun baju yang dipakai setelah pergi keluar rumah, sehingga virus yang menempel dapat terbunuh dengan disinfektan spray. Selain dilakukan secara door to door, kedua program KKN ini juga dilaksanakan edukasi secara online melalui grup WhatsApp. Mahasiswa mengirimkan media edukasi di room chat grup WA untuk disebarluaskan pada warga RT 3 RW 5 yang tidak bisa dikunjungi secara langsung. Pada kesempatan tersebut, warga bebas untuk menanyakan hal-hal yang ingin dikonfirmasi lebih lanjut dan akan dijawab langsung oleh mahasiswa. Dapat disimpulkan dari kedua program yang dilakukan oleh mahasiswa direspon oleh masyarakat dengan antusias. Feedback yang diberikan juga positif dan seluruh himbauan yang disampaikan oleh mahasiswa telah dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, seperti taat memakai masker, cuci tangan dengan benar, dan menghindari kegiatan berkerumunan. Baik Pak, ini dari mahasiswa KKN Undip Tim 2 periode 2020-2021 di Desa Bulu telah selesai melaksanakan KKN di Desa Bulu selama 45 hari, mulai dari kemarin tanggal 30 Juni sampai hari ini 10 Agustus dan akan berakhir nanti terakhir 12 Agustus ya Pak. Semua program sudah kita laksanakan, masing-masing melakukan 2 program kegiatan ke masyarakat Desa Bulu. Terima kasih Pak untuk ketersediaannya Bapak memberikan kesempatan dan mendukung berjalannya KKN kita. Kita harap bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Desa Bulu. Terkait dengan Bapak, tanggapan Bapak tentang pelaksanaan KKN kita, monggo Pak. Ya, terima kasih Mas atas kegiatan KKN Mas Mbak semuanya di Desa Bulu. Kami selaku di Desa Bulu, saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada warga kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi warga kami dan juga bermanfaat bagi semua yang telah melaksanakan tugas mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan langsung untuk masyarakat, dan apabila ada kekurangan dari warga kami dan kami sendiri dalam melayani, saya juga mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan bisa menjadi suatu ilmu bagi warga kami dan juga bermanfaat bagi kami, dan kami doakan semuanya bisa berhasil dengan baik, sukses.